Jalan pintas untuk membersihkan kolbu dari penyakit-penyakit kolbu, khususnya hasad, adalah memasukkan nama Allah ke dalam kolbu. Artinya berzikir dengan kolbu sebanyak-banyaknya. Jika dosanya dosa fisik, cukup dengan zikir pagi sore selesai. Tapi jika dosanya di dalam diri, maka dia harus zikirnya zikir yang tersembunyi. Setiap sesuatu itu ada cara untuk membersihkannya, mengobatinya. Wasiqalatul qalbi zikrullah. Pembersih hati, penetral hati, pengobat hati hanyalah zikrullah. Kalau begitu, orang yang hasad sebenarnya sedang berprasangka ke makhluk yang dapat nikmat atau kepada Khalik. Jadi orang-orang yang hasad ini, masalah dia sebenarnya adalah kepada Allah. Dia terhijab, terhalang memandang Allah, tidak memahami Allah, maka dia berprasangka kepada makhluk, pada hakikatnya sedang menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat orang bisa hasad? Pertama, permusuhan dan kebencian. Yang kedua, merasa diri itu mulia, merasa diri pantas, yang lain nggak pantas. Ya, orang kalau udah hasad, kita senyum kepadanya, dikira kita nyengir. Kita sapa dia nganggap kita bentak. Jadi serba salah sama orang hasad ini. Kita diem, dianggap kita ngapain. Dan yang ketiga, mencintai kepemimpinan dan talabul jah, mencari kemuliaan. Nah, orang-orang ini yang ingin mencari popularitas, jabatan, ini nggak rela kalau ada orang mendapatkan kemuliaan itu. Dan yang terakhir, penyebab orang bisa hasad, emang pada dasarnya hatinya busuk, gitu. Jiwanya itu kotor, khabathun nafs. Dia susah menerima kalau ada orang mendapatkan kebaikan. Nah, kalau empat ini masuk ke dalam diri, udah semi-semi kafir, Pak. Nah, ada satu makna mengenai apa makna siang dan malam. Membaca Quran, membaca kitab, berzikir siang dan malam, bersedekah siang dan malam. Apa artinya? Ternyata dalam beberapa makna di kitab disebutkan beramal di siang itu maksudnya ketika orang melihat dalam keramaian, sedangkan pada malam hari itu maksudnya beramal ketika orang tidak melihat. Nama kita diketahui orang bersedekah, itu berefek ya Pak? Menaikkan status rohani nggak di sisi Allah? Enggak. Jadi perlu nggak nama kita disebut kalau kita sedekah? Perlu. Kecuali Bapak punya perusahaan jualan, terus pengen namanya dimasukin ke dalam daftar, ya mungkin kalau marketing. Tapi niat kan sudah nggak benar. Karena niatnya nggak benar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang diniatkan itu pasti terjadi. Saya bantu orang niatnya supaya laku yang saya jual, akan Allah buat laku. Tapi setelah itu dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Ada iri positif, ada iri negatif. Ada dua. Iri yang negatif, gak suka nikmat sampai kepada hamba Allah dan ingin nikmat itu hilang. Kalau iri positif, kita iri Pak. Kok orang udah punya rumah, kita belum. Kok orang punya mobil, kok kita belum. Orang punya motor, kita belum. Orang udah nikah, saya belum. Sederhananya, saya senang kalau orang itu susah. Saya susah kalau orang itu senang. Nah, itu berarti kita hasad. Tapi kalau saya senang orang itu senang dan saya ingin seperti dia, namanya ghibtah. Yang pertama, kita tidak senang dengan kebahagiaan orang, dengan nikmat yang orang dapatkan, ini haram hukumnya. Itu dicela di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutnya min syarri hasidin idza hasad. Jadi aku berlindung dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad. Allah menyebut bahwa orang ini adalah makhluk terburuk. Indikator orang tawakal apa saja? Bagi dia hartanya banyak, hartanya sedikit, kerjanya banyak, kerjanya sedikit, kolbunya tidak berubah, kolbunya tetap bergantung hanya kepada Allah. Maka dia tidak bertambah yakin karena duitnya banyak, dia tidak berkurang yakinnya kalau duitnya sedikit. Orang-orang tawakal itu ada benefitnya, dia nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak panjang angan-angan untuk masa depan. Jadi kita nggak usah pikirin besok kejadiannya apa, jalani aja hidup hari ini, besok pasti beres. Tetapnya hamba terhubung kepada Allah tanpa gangguan harapan kepada makhluk, baik makhluk hidup ataupun makhluk yang dianggap jamid, yang tidak bergerak seperti obat, makanan, minuman. Orang yang disebut tawakal itu orang yang yakinnya sempurna kepada Allah. Yakin itu cara menumbuhkannya gimana? Husnudzan billah, baik sangkalah kepada Allah. Caranya bukan dengan ceramah, caranya bukan dengan baca Quran,
Caranya bukan dengan zikir, bukan. Caranya menumbuhkan husnuzon dalam kalbu. Zikir husnuzon itu berat Pak, nembusnya. Saya diajarkan guru-guru saya zikir nyebut nama Allah, tapi tumbuhkan rasa harap dan rasa berbaik sangka kepada Allah. Itu yang disebut husnuzon. Husnuzon itu nggak hanya ke makhluk, tapi juga kepada Khalik, ya. Bapak percaya kepada Allah, ibu percaya kepada Allah, udah ridho belum? Karena kurang ridho, kuranglah yakin. Kalau yakinnya sudah lengkap, pertama husnuzon, yang kedua percaya dengan janji jaminan Allah, yang ketiga ridho dengan ketentuan Allah, orang ini baru disebut bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah itu baginya. Kalau sudah bersama Allah masih butuh yang lain nggak? Muncullah zikir dari bab tawakal. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Wajanal kafi, Qasadnal kafi, Likulil kafi, Kafanal kafi. Alhamdulillah. Itu intinya sama Pak. Cukuplah Allah yang mencukupkanku. Nah, udah selesai udah. Kalau Allah yang mencukupkan kita, Allah sangat mengerti kebutuhan, keperluan kita. Jika engkau berazam, bertekad melakukan sesuatu, maka berserahlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang berserah diri. Jadi jika ingin menjadi kekasih Allah, jadilah orang yang tawakal. Sebenarnya gampang kalau pakai ruh, pakai kolbu. Sulit kalau pakai ini. Wahai Ananda, kata Luqman, wahai anakku, dunia itu seperti lautan yang dalam, yang mana banyak manusia yang sudah tenggelam dalam dunia bekerja, tenggelam dalam dunia rumah tangga, urus anak, khidmat kepada suami mencarikan nafkah. Itu yang disebut bahrun amik. Maka jadikanlah kapalmu, yaitu kendaraanmu, takwa kepada Allah, wa syira'uha tawakkul Allah. Lalu perjalanannya penuh dengan tawakal kepada Allah. La'allaka tanju wa ma azunnuka najian. Semoga kamu sukses walaupun itu sulit, kata beliau, ya. Jadi kalau kita ini mau jadi kekasih Allah, kita wajib Pak sebenarnya jadi kekasih. Merana nanti di surga, di neraka merana ntar. Di surga aja merana, apalagi di neraka Pak. Jadi orang kalau belum jadi kekasih Allah, di surga aja nanti dia stres. Tapi stres ala surga itu masih enak. Di surga itu nikmat seksual, nikmat makan, minum, rekreasi, semua dikasih. Nanti akan ada titik jenuhnya ahli surga. Maka mereka mengatakan, ya Rabb, arina wajhak, tolong tunjukkan kami wajah engkau pemilik surga. Hadisnya kalau mau dapat 72 bidadari, boleh, nggak apa-apa, kita juga mau kok. Tapi nggak dengan cara bunuh orang. Emang ada Pak mahar surga, bunuh orang nggak bersalah. Maulana Imam Khalid al-Baghdadi Summat Dimashqi, beliau pemimpin tariqat 5 tariqah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah, Suhrawardiyah, lalu yang sudah ditajdid namanya Mujaddidiyah. Satu kali dia lagi tawaf di Masjidil Haram, tiba-tiba ada orang nyandar di satu tiang, kakinya selonjoran ke Ka'bah. Itu kalau ngikutin adab, nggak beradab itu. Yang boleh itu dia mendekap. Tiba, ternyata orang ini ujian bagi Imam Khalid. Dalam hati dia lagi tawaf. Orang tawaf boleh nggak ngomongin orang dalam hatinya? Bilang apa? Aki-aki tambah tua kok tambah nggak beradab, tambah tua kok tambah nggak punya etika. Gitu dalam hati dia. Maulana Imam Khalid ditegur lengkap dengan namanya. Lalu dia lihat, loh ini aki-aki yang tadi kok tahu nama saya. Kedepan jangan pernah suuzon lagi sama orang. Begitu ini masih aki-aki itu. Jangan tertipu oleh simbol-simbol. Satu. Yang kedua, berislam itu bukan dengan kita mengucapkan kata-kata tadi. Islam itu lebih basic daripada itu semua. Islam itu di kolbu kita, bukan di lafaz Pak. Emang kalau orang baca subhanallah langsung jadi muslim? Enggak. Langsung islami? Enggak. Arabi sih iya. Jadi kita akan membedakan itu. Ketika para sahabat mereka bertakbir kenceng-kenceng, Nabi tegur, irba'u ala anfusikum. Slow down, ya. Cukup diri kamu yang berteriak. Allah kan nggak betuli kamu memanggil sesuatu zat yang maha mendengar dan tidak jauh, yang tidak tuli. Apa zikir supaya dapat ridho, menjadi hamba yang ridho? Ternyata zikir-zikir yang kita sudah hafal dari kecil itu makomnya tinggi kalau dimaknai.
Apa yang sering dibaca? Raditu billahi robba, bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya. Itu ada di Sahih Bukhari Pak, Sunan Abu Daud. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Amalan dari kecil, ternyata itu supaya kita sampai ke makom yang tinggi. Dibaca ini pagi 3 kali, dibaca sore 3 kali, dimaknai. Ya Allah, apapun kehendakmu hari ini, aku ridha. Coba dimaknai Pak, langsung ijazahkan ini ya. Raditu billahi Robba, ya Allah, apapun kehendakmu hari ini, aku ridha. Udah itu ditanamkan. Islam dinku, agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ini boleh disebut syahadat jiwa. Jadi jiwa kita syahadatnya itu Pak. Kalau asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat lisan. Allah itu syahadat kolbu. Kalau nggak tahu jalan pulang gimana caranya? Jalan pulangnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah lalu zikir. Udah 2 itu aja. 2 perangkat ini jadi kayak sayap. 1 ma'rifatullah, 1 zikrullah. Punya 2 sayap ini terbang kita Pak nanti. Diteruskan oleh ayat itu. Kembalilah kepada Allah dengan 2 makom, radiyah, mardiyah. Ini secara makom dari sisi Allah, tapi dari sisi kita dibalik, mardiyah dulu baru radiyah. Radiyah diartikan jiwamu ridha, mardiyah jiwamu diridhoi. Saya kalau sudah ridho sama seseorang, dia mau buat salah aja nggak apa-apa kan? Kita kalau udah sayang sama anak kita, lempar kita pakai ini Pak, mau kita balas ngelempar dia? Enggak kan? Nah, inilah makomnya ahlul badar. Udah kamu buat apa yang kamu mau, Allah pasti ampuni. Yang bikin kita durhaka kan nafsiyah ini Pak, hawa nafsu. Hawa nafsunya udah tunduk dengan ruhnya. Surah Al-Fajr, irji'i, wahai jiwa yang tenang. Maka yang dipanggil di ayat ini hanya orang-orang yang sudah istiqomah berzikir. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan ayat ini adalah tiket orang ketika sakaratul maut. Jadi kalau ada orang meninggal nih, lalu turun ayat ini kepadanya, surga. Siapa mereka yang dipanggil ini? Mereka yang hari-harinya, setiap nafasnya selalu berusaha mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tiket dia, tiket pulang kampung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tubuh ini pulang ke tanah. Tubuh ini kan tanah semua Pak. Jadi tanah manggil, wahai tubuh yang dariku, kembalilah kepadaku. Tapi roh kita dipanggil oleh si peniup roh. Siapa yang meniupkan, menghembuskan roh ke dalam diri kita? Allah. Maka Allah akan panggil, wahai roh yang aku hembuskan, kembalilah kepadaku. Wahai nafs, wahai jiwa yang mutmainnah. Apa jiwa mutmainnah? Mutmainnah artinya sudah damai, tentram. Tapi siapakah yang disebut jiwa mutmainnah? Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, maka kalbu menjadi mutmainnah, kalbu menjadi tenang. Berarti hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu tenang. Ini mohon maaf Bapak yang rajin sholat, kalau sholatnya tidak menyebut nama Allah dengan kalbunya, sholatnya tidak menenangkan. Mohon maaf yang rajin baca Quran. Kata orang kalau galau baca Quran, kalau nggak tentram baca Quran, kan gitu. Al-Quran itu suci, tapi kalau yang baca kolbunya belum disucikan, ini gak nyaman Pak. Wahai jiwa yang sudah tenang dengan zikir, irji'i, berpulanglah engkau, pulang kampunglah engkau ila rabbik, kepada Rabbmu. Apa itu ihsan? Ihsan itu kolbu merasa berhadap-hadap dengan Allah. Maka kalau kolbu sudah merasa berhadap-hadap dengan Allah, muncullah adab yang mulia. Kemanapun dia memandang, dia seakan-akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa hadis. Kalau bahasa ahli kolbu sekarang disebut ilmu ma'rifatullah. Jadi apa itu ilmu ihsan? Ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini yang mau cari Pak. Ilmu ini kalau nambah terus, apa yang terjadi? Rohaninya naik. Nah, ini yang Nabi ajarkan ke sahabat-sahabatnya. Ajar ihsan dulu, baru kemudian orang diajarin sholat. Mohon maaf nih, sekarang yang pertama diajarkan hukum wajib, tidak wajib. Ini sunnah, ini bid'ah. Yang disebut bermakrifat dulu. Belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Akhirnya ilmu nambah, sombong nambah. Guru ini ada yang mengajarkan zikir, ada yang mengajarkan mazkur. Apa arti zikir, arti mazkur? Zikir itu wiridan, mazkur itu ma'rifatullah. Saya kalau sudah kenal yang saya sebut,
Jangankan 70.000, 100.000 pun saya jabanin zikirnya. Kenapa? Untuk urusan kolbu Bapak nggak mau menjemput sampai ke seberang negeri. Tanda kalau tasdik belum ada. Tasdik itu aslul iman, pokok keimanan. Karena tasdik kurang, imannya goyang. Maka zikir nggak pernah bergetar. Ciri-ciri orang berzikir, surah Al-Anfal ayat 2, disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, bergetar nggak? Kan nggak bergetar, karena di kolbunya belum ada tasdik. Tasdik urusan kolbu. Ini di dalam nanti akan ada semacam navigator, Pak, orang yang kolbunya bening dengan nama Allah, lalu mengenal yang disebut, dia akan mampu mengenali orang sejenis dengan dia. Para kekasih Allah itu dapat mencium bau kekasihnya yang lain. Nabi itu ketika beliau dikandung ibunya Aminah, itu hampir setiap malam mimpi ketemu malaikat, ketemu Nabi. Kalau malaikat bawa makanan dari surga, Pak, maka darahnya Nabi itu bukan darah dari sini. Itulah sebabnya kenapa darah beliau halal diminum sahabatnya. Beliau dibekam nih, habis dibekam, apa kata beliau, nih tanam darahnya. Oh, udah ditanam, udah ditaruh, kayaknya ada nur di sini, makan aja kayak makan jeli, Pak. Sampai ke Nabi, Nabi tanya, wahai sahabatku, apakah engkau telah menguburnya? Nabi pura-pura nanya, karena Nabi mencium ada bau darahnya di mulut orang ini. Wahai Rasulullah, sudah aku tanam tapi di perutku, sudah aku kubur di perutku. Apa kata Nabi? Perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Oh ya, zikirnya ya, Astaghfirullah 100 kali, La ilallah 100 kali. Yang ketiga, salawat 100 kali. Yang pendek aja, Sallallahu ala Muhammad. Pendek ya, gak usah ngapal-hafalin. Kalau lebih bagus, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina Muhammad, boleh tidak. Yang keempat, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim. Orang yang baca ini, yang terakhir ini, Subhanallah, ini tidak akan miskin seumur hidupnya. Tapi berzikirlah ini bukan karena takut miskin, tapi karena ingin mendekat kepada yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal perasaannya nggak merasa miskin walaupun hidupnya sempat susah. Jika waktunya banyak, tambahkan Ya Latif 129 kali. Ya Latif, wahai yang maha halus, yang maha lembut takdirnya, kudrah iradahnya. Nah, itu ijazah yang saya dapatkan dari masyayikh kita untuk zikir pagi dan sore. Di dalam dirimu, apakah kamu tidak memandang? Tubsirun. Nah, ini yang disebut pandangan tadi, hakikat ya. Istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu istilah ulama. Bahasa kita sederhana ya. Syariat itu pakaian tubuh, tarekat itu latihan jiwa, hakikat itu pencapaian kolbu, ma'rifat itu kebahagiaan ruh. Ma'rifat itu ilmu artinya. Untuk apa orang berlatih zikir? Supaya dapat ilmu. Untuk apa orang ngaji? Supaya dapat ilmu. Semuanya itu dapat ilmu. Sholat kan sujud nih. Jika sholatnya tidak membuat saya pribadi yang sujud, yang rendah hati, maka saya sholat pun, tapi yang sholat baru badan. Nafsnya belum sujud, kolbunya belum sujud. Istighfarkan kalau habis assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita minta ampun, Pak. Ampunkan aku ya Allah, kolbuku belum sujud, perasaanku belum sujud, egoku belum sujud. Allah kan yang dipandang kolbu orang. Allah nggak pandang fisik kita, Pak. Sama sekali. Saya pakai begini nih, Allah nggak pandang. Pakai kopiah, Allah nggak pandang. Jenggot saya panjang, Allah nggak pandang. Yang dipandang kolbu saya lagi ngapain. Kolbunya merasa bergantung kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, atau merasa lebih mulia daripada makhluk. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pandang itu kolbumu, bukan serbanmu, bukan kopiahmu, bukan pakaianmu. Apa hukum taubat? Selama ini istighfar hukumnya apa? Yang kita tahu dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman. Perintah bukan? Berarti wajib. Maka beristighfar, bertaubat itu wajib hukumnya. Ada orang yang ciri-ciri diterima taubatnya, dia bisa melupakan dosanya. Ada yang kedua, dia tidak bisa lupa dosanya. Taubat itu ketika engkau selalu ingat bahwa engkau berdosa, sehingga merasa hina terus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa taubat itu ada taubat orang awam, ada tobat orang khawas.
Tobatnya para wali, Pak. Walaupun kita belum kekasih Allah, wali Allah, minimal kita berguru atau mendapatkan ilmu kewalian. Taubah minal ghaflah, tobat dari kelalaian. Apa arti tobat? Kembali, berbalik dari dosa. Dosa itu dibagi 3. Dosa fisik, dosa batin yang namanya nafsiyah, jiwa, kolbu. Ada dosa rohani. Dosa fisik ya mata yang nakal, telinga yang mendengarkan yang nggak benar. Ada dosa kolbu, dosa nafsiyah, merasa lebih pintar, itu sombong namanya. Merasa lebih benar, merasa imamnya ahli bid'ah, dia ahli sunnah. Merasa kita yang sholat ini lebih benar daripada orang nggak sholat. Allah lah yang mengampuni zan, dosa, dan menerima taubat. Pribadi taubat itu ciri-cirinya tidak merasa suci. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawabin. Apa arti tawabin? Tawabin artinya orang yang doyan tobat. Itu ada di pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah candu tobat belum, Pak? Ketika Nabi bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku, jika engkau tidak merasa berdosa, aku akan datangkan generasi baru yang merasa berdosa, lalu mereka minta ampun kepadaku, fa'aghfiru lahum, lalu aku ampuni mereka." Nah, ini pernah merasa berdosa enggak? Inilah ilmu tasawuf. Karena ustadz-ustadz muda udah gak mau ngomongin ini, malu katanya, takut ditinggal jamaah. Jadi ada orang ngomong saya, "Ustadz, ente gak takut nanti dihujat oleh kelompok fulan? Ente gak takut nanti ditinggal jamaah?" Jawaban saya apa? "Afwan akhi, saya berdakwah bukan untuk diikuti fulan, untuk dipuja si fulan, tapi saya mengajar dakwah ilallah. Saya belajar untuk membawa diri saya kepada Allah dan mengajak kawan-kawan kita kepada Allah semampu kita. Jika tidak mau ya sudah." Akidah Ahlussunnah ini tidak sempurna, tidak ada namanya ihsan. Maka Islam, iman, ihsan. Kenapa? Akidah Ahlussunnah itu hanya menteorikan sifat Allah, menghafalkan sifat Allah, Allah wujud qidam baqa. Sedangkan ihsan itu merasakan yang punya sifat, menghadirkan yang punya sifat Allah Ta'ala yang maha mulia, maha sempurna ke dalam diri kita. Allah kan maha dekat, tapi kenapa tidak terasa dalam diri? Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Dan Nabi mendefinisikan ihsan apa? Kau beribadah seakan memandangnya, jika tidak engkau merasa dipandangnya. Rangkaian sholat itu, siapa yang kita sembah diteorikan dalam ilmu akidah. Bagaimana sebenarnya yang disembah itu? Maka dirasakanlah dengan al-ihsan. Ilmu al-ihsan ini melahirkan ke para sahabat yang disebut zuhud. Ilmu kezuhudan ini memunculkan tasawuf. Islam, iman, ihsan. Islam melahirkan ilmu namanya fikih. Fikih itu orang kalau ingin memahami hukum yang zahir, dia punya jalan namanya mazhab. Maka mustahil kalau ada orang hari ini tidak mau bermazhab. Dan namanya mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Masih banyak mazhab yang lain, tapi yang bertahan cuma 4 itu. Al-iman. Al-iman itu melahirkan ilmu namanya ilmu tauhid, ilmu aqidah. Nah, ini melahirkan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang nama ini sering diperdebatkan dan diperebutkan oleh banyak aliran sekarang. Kenapa? Karena Nabi menjamin luhum finnar illa firqa wahidah. Semua umatku itu nanti masuk neraka kecuali satu kelompok, yaitu ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan sahabatku. Diterjemahkan dalam bahasa akidah dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sayyidina Ali, beliau mendapatkan sebuah hadis, idza buyi'al imamani falyuqatilul awwal al-akhir. Kadibaiat dua imam, dua pemimpin, yang pertama boleh menyerang ke yang kedua. Beliau amalkan hadis ini, maka beliau seranglah sahabatnya Muawiyah. Apa kata mereka? Kafara Ali, Ali telah kafir karena dia berhukum dengan hukum selain Allah. Dia berhukum dengan hukum diplomasi, dia berhukum dengan hukum Ibnul As, Abu Musa al-Ash'ari. Dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka pakai ayat, ayatnya benar. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir.
Kelompok Khawarij ini menjadikan sikap politik dia sebagai pokok keimanan. Hati-hati para ulama, hati-hati para umara. Ada maghrib sampai isya, kita lagi ngaji, dia langsung sholat Pak masuk. Dia nggak tahu adabnya. Ini kita kasih tahu adabnya. Kalau kita masuk ke satu masjid, orang lagi taklim, cukup istighfar, salawat, duduk. Istighfar, minta ampun, ya Allah saya masuk masjidmu tidak sholat. Kenapa? Ilmumu lagi ditebar. Kita minta izin, duduk langsung. Itu lebih afdol daripada sholat tahiyatul masjid di 100 masjid. Karena yang Allah pandang selalu kolbu, bukan gerak fisik. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kolbumu, bukan fisikmu. Dan Allah lebih senang lagi nanti nih, setelah ini bapak sholat, wah dapat 2 deh. Udah dapat ilmu, dapat sholatnya. Allah pandang kolbunya, Allah hargai rokaat-rokaatnya. Khawarij secara bahasa berarti kelompok kharijah yang keluar dari kebenaran. Imam Asy-Syahrastani mengatakan kullu man kharajat an imamatin sahihah. Tiap kelompok yang keluar dari kepemimpinan yang sah, yang memberontak, itu disombok dengan Khawarij. Lalu siapa ahlu sunnah? Mereka yang menerima pemerintahan yang sah, melarang berontak. Maka dalam akidah Tahawiyah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, kami meyakini bahwa kita perlu, bahkan wajib mendoakan para pemimpin, menaati mereka, dan tidak boleh memberontak. Wa in jaru, meskipun mereka berbuat jaru, kesalahan. Kalau ada kesalahan diperbaiki, bukan berontak. Jadi ketika orang baca alhamdulillah, pujian, siapakah yang paling pantas memuji Allah? Siapakah yang pujiannya langsung tembus kepada Allah? Ka alif lam di alhamdu itu disebut kamalul hamdi lillah, hanya milik Allah. Kalau kita memuji Allah, masih ada mau pengen dapat tenang, pengen hati lapang, pengen rezeki lancar, pengen jodoh datang. Tapi sang alhamdu memuji Allah bukanlah karena pengen sesuatu, dia hanya mengatakan pujian karena Allah layak dipuji. Itulah pujian sebagaimana engkau layak dipuji. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, Nabi berkalam, ya Allah, hanya engkaulah yang berhak dipuji sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, bukan sebagaimana kami memuji engkau. Inilah yang disebut fana fil hamdi. Khawarij secara bahasa berarti kelompok kharijah yang keluar dari kebenaran. Imam Asy-Syahrastani mengatakan kullu man kharajat an imamatin sahihah. Tiap kelompok yang keluar dari kepemimpinan yang sah, yang memberontak, itu disombok dengan Khawarij. Lalu siapa ahlu sunnah? Mereka yang menerima pemerintahan yang sah, melarang berontak. Maka dalam akidah Tahawiyah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, kami meyakini bahwa kita perlu, bahkan wajib mendoakan para pemimpin, menaati mereka, dan tidak boleh memberontak. Wa in jaru, meskipun mereka berbuat jaru, kesalahan. Kalau ada kesalahan diperbaiki, bukan berontak. Orang keras apalagi Nabi mengatakan al-bakhil. Orang bakhil itu yang disebut nama aku, dia tidak bersolawat kepadaku. Solawat itu bukan hanya mengatakan sallallahu ala Muhammad. Solawat itu hati ini terkoneksi, terhubung kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang thariqat beruntung dari dulu, diajarkan banyak cara solawat. Sering kirim Fatihah buat Nabi, itu solawat juga. Kan bangun koneksi. Allahumma salli, ya Allah hubungkan, itu arti aslinya. Ya Allah hubungkan ruhku dengan ruhnya, kolbuku dengan kolbunya, sirku dengan sirnya, fuadku dengan fuadnya, lubku dengan lubnya, nafsku dengan nafsnya, jasadku dengan jasadnya. Maka nggak ada lagi mau kemana pergi, di situ ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sampaikan salawat kepada Nabi. Kenapa Khawarij ini memfatwakan berontak?
Karena ada satu kaidah yang mereka keliru dalam memahaminya. Apa kaidahnya? Mereka beranggapan kalau kita mengatakan iman itu tasdik, ikrar, amal, seperti usul, pokok, aslul iman. Tasdik ada di kolbu. Makanya hadisnya menyebutkan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi sampai akhir hadis rukun iman. Engkau percaya dengan apa? Percaya dengan kolbu. Bagi khawarij, iman itu tasdik dalam kolbu, ikrar dengan lisan, amal dengan jasad, dan semua ini disebut dengan pokok iman. Bagi mereka, ikrar itu pokok, amal itu pokok. Disebutkan dalam hadis yang kualitasnya oleh Imam Suyuti dikatakan naik menjadi hasan li ghairihi, menjadi bagus karena ada dalil-dalil lain yang menguatkannya. Ketika Abu Lahab mati, setiap hari Senin di alam barzakh, tersebutlah dalam kitab dia ulama. Kalau di kitab ini annal azaba mukhaffafun fi kulli isnain li farhatihi biman wafana. Abu Lahab diringankan siksaannya setiap yaumul isnain, setiap hari Senin, li farhatihi, karena dia bahagia dengan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahib kitab dia ulama? Ini diringankan azabnya karena dia bahagia sedangkan dia masih kafir. Bagaimana jika kolbu seseorang itu percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia diberkahi setiap saat. Apa kata Sayyidatuna Aminah? Ketika aku melahirkan Muhammad, ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Cahaya itu meliputi langit, meliputi bumi. Cahayanya membuat bergetar kekaisaran Romawi, membuat padam Tuhan-Tuhan Majusi, membuat roboh runtuh berhala-berhala Makkah. Cahaya di atas cahaya, bahkan matahari pun bergetar. Lahir sumber dari cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah, karena Aminah masih lemas, Suwaibah menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah karena menyusukan Nabi, dia seorang budak, dia taruhlah anak itu, Aminah sadar, maka disusui oleh ibunya. Suwaibah pun pulang ke rumah tuannya Abu Lahab, mengabarkan, wahai tuan, keponakanmu, anak dari Abdullah telah lahir, Muhammad namanya. Abu Lahab merinding. Itu hari Isnin, hari Senin, hari yang tadi. Abu Lahab kemudian mengatakan, wahai Suwaibah, saksikanlah bahwa engkau merdeka hari ini. Kenapa ia dimerdekakan? Karena dia menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bersentuhan dengan Rasulullah, dengan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mulia. Carilah kenalan, dan kenalan terbaik adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa kenal Rasul kecuali lewat guru, maka kenalilah guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru, nyambung kepada sang maha guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Khidir karena tugasnya ngerjain Nabi Musa untuk merontokkan syaknya Nabi Musa, merontokkan rasa dia lebih alim. Di tugas risalah Nabi Khidir apa? Menghancurkan sisi nafsiyah. Apa arti nafsiyah? Penyakit-penyakit, tabiat-tabiat, kedirian, keegoan. Ini harus disembuhkan lewat ilmu Khidriyah. Jadi ilmu Nabi Khidir tidak ingkar, hancurkan syak, menghancurkan nafsiyah, menggeser takdir. Dan tugas itu belum selesai sampai sekarang, makanya beliau masih ada. Jadi Nabi Khidir itu pernah jadi sahabat Rasulullah. Maka ahlul hadis yang mengerti ilmu ma'rifat memasukkan Nabi Khidir ke daftar sahabat. Nabi Khidir ini berdoa, apa doanya? Ya Allah, rahmati, sayangi umat Nabi Muhammad. Supaya nyambung, amalkan yang tadi, jangan gampang ingkar, terus jangan syak, hancurlah ego kita, tunggu aja takdir nanti bergeser. Nabi Khidir mengatakan, kita buat kontrak belajar dulu ya, kamu nggak bakal sanggup lah. Nabi Khidir langsung hantam dia. Satu, logika, apa hubungannya ikan sama Khidir? Yang kedua, Nabi Khidir kemudian hancurkan egonya Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir? Kamu nggak bakal ngerti. Disitulah Nabi Musa merendah. Wahai Tuhan,
Apakah engkau berkenan mengajarkan apa yang Allah ajarkan kepadamu? Nah, dibuatlah kontrak belajar. Oke, jangan ingkar kepadaku. Inilah ilmu Khidriyah. Ilmu Khidriyah itu jangan gampang ingkar. Cuma beda kunun sama kunun aja rame. Beda dikit udah beda. Mana mau memahami rahasia-rahasia Khidriyah? Nabi Musa sempat akan berpikir suuzon kepada orang. Ini yang mau dipapas, mau dihabisin oleh Nabi Khidir. Beliau ketemu anak kecil dibunuh, menghancurkan kapal-kapal, bantuin orang tapi nggak minta upah. Menggigil tuh Nabi Musa. Nabi Khidir itu tugasnya mirip-mirip kayak malaikat Jibril, bawa risalah. Bedanya malaikat Jibril malaikat, Nabi Khidir itu punya fisik. Malaikat Jibril bawa syariat yang zahir kepada Nabi Musa. Ada Jibril di langit, ada Khidir di bumi. Ini membawa risalah langit, ini membawa risalah bumi, sama. Cuma bedanya, ini risalah langit, itu isinya hukum normatif syariat yang zahir, sedangkan Nabiullah Khidir itu dapat risalah batin. Kejadian setelah kejadian, itu yang dibahas oleh beliau. Jika ada suatu kegiatan, apa ujungnya? Ujung-ujungnya ini menjadi syariatnya Nabi Khidir. Ini Nabi Musa loh, berproses loh belajar. Masa kita nggak berproses? Nabi Musa nyantri kepada Nabi Khidir. Masya Allah, Nabi masih belajar. Antum Nabi nggak? Masa nggak mau belajar? Ketika Bapak nih ngalamin sesuatu nih, atau dapat bisikan sesuatu, ya, alladzi tatlub amamak, yang akan engkau cari ada yang lebih tinggi dari itu. Bukan itu yang kamu cari. Bukan ini tujuanmu ngaji. Bukan tekar-tekar begini tujuanmu belajar tentang Islam. Bukan kemudian kamu merasa paling benar. Tujuannya ketika kamu belajar suatu ilmu. Ini maksudnya. Dalam hati itu akan ada bisikan, Pak. Pasti begitu. Coba aja. Coba antum tengkar di sosial media. Tuh panas kan itu. Sholat ke bawah, ntar balas apa ya? Lagi wudhu ke bawah, hatta lagi buang air ke bawah. Saya kan pernah ngalamin, Pak. Kalau saya kan langsung di lapangan dulu, tiktokan langsung sama orang. Dulu emang hobi kita debat, ya. Tapi ketika dapat hadis Sunan Ibnu Majah mengenai bahaya berdebat, saya kemudian diberi saran oleh mursyid-mursyid saya, hindari perdebatan, ya, hindari perdebatan. Meskipun kita merasa diri kita benar, kan benar itu kita merasa aja, belum tentu juga benar, benar nggak? Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu amalan saya tiap hari, pagi sore amalan saya dari dulu. Dari umur masih 10 tahun. Umur 10 tahun saya punya guru ngajar hikam, kata beliau, "Nih amalan ini nih." Kalau orang sering menyebut-nyebut nama Allah, maka nama Allah itu menjadi kredit, menjadi kekuatan, menjadi tabungan dalam kalbunya. Jika dia sudah menabungnya lama, disiplin, maka satu nama masuk ke dalam kalbu, Allah beratkan 10 kali. Satu nur masuk ke kalbu, Allah lipat gandakan 10 kali. Orang ini kalbunya nanti akan lebih terang daripada orang lain. Lebih terang. Orang ini kalau punya kalamnya lebih berat, lebih terasa daripada orang lain. Kalau orang-orang sudah jadi kekasih Allah, dia nabung nama. Karena kalbunya sudah menjadi bank nama Allah, maka dia bisa bagi-bagi nama. Bahkan ada yang lebih dari sekedar bank. Dia menjadi seperti orang-orang yang kaya, yang sudah bingung duitnya mau diapain, dia bagi-bagi aja. Distributor, terus dibagi ke siapa aja. Kenapa ada namanya titik-titik zikir? Untuk memfokuskan kalbu, untuk membatasi pikiran yang melayang-layang. Maka ada namanya titik-titik zikrullah. Kita ini kalau jalan nggak pakai GPS, bingung mau kemana. Teknik diambil dari titik pusat, dibawa ke ubun itu. Semua itu namanya GPS, la ilaha illallah. Nikmati, jangan bilang ini kayak bid'ah, jangan begitu. Orang sudah nangis zikrullah, kita masih mikir. Orang kalau sering nabung kalimah Allah di kalbu, dia punya tiket khusus kepada Allah.
Dia mau apa aja, tinggal tabungan nama Allahnya dia pakai. Karena di kolbu ini nurnya belum hidup, materinya belum berat. Untuk membuat dia berat dan membuat senjatanya tajam, maka asahlah dengan kalimat la ilaha illallah. Itu dia akan tambah tajam. Jika ada tabir penghalang, dia akan robek. Ada murid online sekarang, boleh, harus diterima. Maka saya membolehkan orang ngaji online, yang penting dia akun yang sahih. Kalau ada akun-akun ribat berbayar, itu bukan akun kami, itu akun bodong. Kalau ente mau berdakwah, tulus aja kepada Allah, ya. Tinggal minta izin, kita izinkan kok. Jangan memalsukan nama. Jika memalsukan atas nama Nabi, falitabawwa maq'adahu minan nar. Memalsukan atas nama seorang guru, mirip-mirip lah walaupun tidak nar. Kita nggak pernah larang orang ambil video kita, nggak pernah. Ambil, silakan. Karena niat kami memang untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya. Tapi yang fair, kita nggak minta juga kok. Mau ngetes duitnya kita nggak minta. Usah bohong-bohong di sosial media. Maka jangan heran nanti juga di dalam dunia thariqah, dalam dunia tasawuf juga begitu. Imam Ghazali ditanya muridnya mengenai tingkatan orang baca zikir. Apa kata beliau? Tingkatan pertama, lidah membaca, hati melayang. Baca la ilaha illallah, pikiran kemana-mana. Itu sebenarnya sudah munafik kecil itu. Karena idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia bohong. Dia mengatakan la ilaha illallah, tapi kolbunya melayang-layang. Itu berbahaya kalau dibiarin. Oleh karena itu, kalau baca la ilaha illallah, harus bersamaan kolbu dengan lidah. Bahkan mulai dari kolbu. Isbatkan dulu, tetapkan dulu nama Allah di kolbu. Baru baca la ilaha, dihunjam lagi ke tempat kolbu yang tadi baca Allah illallah. Kalau nur ketemu nur, disebut nurun ala nur. Nama Allah itu cahaya. Kita masukin lagi nama Allah, cahaya lagi. Cahaya berlapis-lapis cahaya. Sayyidina Anas tidak pernah minta digaji. Dia khidmah setiap hari. Tapi karena ibunya sangat pengertian. Ibunya yang datang, ya Rasulullah, anakku sudah khidmah hampir 10 tahun. Dia sangat tulus cinta kepada engkau. Mohon gajinya nggak usah dikasih, apapun nggak usah diberi, minta doa aja wahai Rasulullah. Nabi kalau doa yang aminin salangit bumi, kira-kira gimana? Diaminkanlah. Apa doanya Nabiullah? Ya Allah, ampuni Anas bin Malik, banyakkan anak keturunannya, ampuni dia, masukkan dia ke surga. Adakah doa gaji yang lebih hebat dari 3 ini? Dijamin doa di dunia, dijamin dicintai oleh lawan jenisnya dan banyak anak-anaknya, dijamin masuk surga. Maka semua orang khidmah akan berada di belakang barisan Sayyidina Anas. Katanya mau khidmah tapi nggak mau berkorban perasaan. Ente harus korban perasaan kalau khidmah. Jangankan perasaan, kita bahkan korban waktu bersama anak istri, korban waktu bahkan bersama diri kita sendiri. Hak tubuh untuk tidur pun dikurangi kalau khidmah. Bahkan diri kita ini pengen dihormati pun kita bakar semua itu. Kita malah menghormati orang. Itu puncak khidmah. Dan orang khidmah itu dia punya 2 senjata dalam dirinya. Pertama, al-yaqin bila syak. Yakin yang tak ada sedikit pun syak kepada gurunya, kepada guru dari gurunya, bahkan sayyidul muallimin wal mursyidin Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, apa yang ada pada diri orang yang khidmah? Orang sudah jalan, diberi kepercayaan, diberi amanah, yang merusaknya apa? Khiyanat. Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditugaskan untuk menjaga logistik gudang gandum, malam pertama dia jaga, tertangkaplah seseorang. Itu iblis, syaitan bisa menyerupai seseorang. Tangkap, diancam, ya dikadukan kepada Rasulullah. Karena kalau dikadukan ke Rasulullah selesai dia, terbakar dia. Maka dia beralasan anak istrinya. Abu Hurairah punya hati nurani, dia bebaskan. Besok begitu lagi dibebaskan. Terakhir tidak ada cerita. Engkau tidak boleh bebas. Si iblis yang nyamar jadi maling mengatakan, hei Abu Hurairah,
Aku ajarkan engkau satu wirid yang jika engkau mengamalkannya, engkau tidak diganggu oleh iblis. Yang ngomong iblis. Bebaskan aku. Bacalah ayat kursi. Engkau akan dijaga oleh Rabbul Kursi, Allah yang memiliki Al-Kursi. Pokok Thariqah Samaniyah, sebelum seseorang itu ditanam biji mahabbatullah di kolbunya, maka digemburkan dulu tempatnya. Cara menggemburkan kolbu adalah cangkullah dengan nama Ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali cukup. Diambil dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah al-ismul a'zam yang ada dalam ayat kursi. Di ayat kursi ada nama Allah baik zahir ataupun dhamir lebih daripada 15. Itu dahsyat itu nama. Maka wajar ayat kursi ini dibaca. Jika orangnya tidak hak, terbakar dia. Siapa yang tidak hak? Iblis laknatullah. Maka ketika disebut ya si ya qalbu Rasulullah, apa isinya? Sin. Coba baca sin. Ada nafas yang keluar? Maka sin dalam ilmu asrar adalah nafasur rahman. Bunyi nafasnya Allah yang maha kasih itu sin. Imam Al-Kattani mengeluhkan kepada Allah, wirid sudah banyak tapi kok rasanya tidak ada di qalbu. Hafal Quran, hafal hadis, namanya ittirar. Ya Allah, zikir sudah banyak, ini kok sholat gak khusyuk juga. Kata beliau, ya Allah, ternyata zikir-zikirku tidak ada efek pada diriku. Maka beliau tertidurlah dalam curhatnya kepada Allah. Di saat itulah Allah menunaikan makna ayat, "May yujibul muttarra idza da'a." Siapa lagi yang akan menjawab orang yang sudah keluh kesah kepada Allah jika dia menyerunya? Maka Allah kirimlah kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh Imam Kattani, wahai ayahanda rohaniku, apa obat kesatnya prospek kalbuku? Jawab oleh baginda Rasul SAW, bacalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits la ilaha illa anta 40 marrah. Bekam itu sunnah ya. Orang tarekat harus dibekam. Mau ngamalinnya? Nabi naik Mi'raj ke langit. Kata Jibril, wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam. Itu waktu di langit tuh, langit ke-7. Maka disebutlah bekam itu dawa'us samawi, pengobatan langit. Ini filosofinya nanti nyambung ke zikrullah. Orang supaya sehat harus siap dulu disayat, ditusuk. Itulah yang disebut riyadhah. Harus ada yang dibuang supaya duduknya bisa tahan lama. Ini kalau tadi nggak dibekam nih, saya tidur sampai sekarang nih. Nggak kuat duduk di sini. Udah tepar ini dari kemarin ya. Makanya Nabi SAW ketika punggungnya berat nggak minum obat, kepalanya berat, kalau antum berat karena utang ya. Nabi kalau berat kepalanya bekam, berat punggungnya bekam. Sunnah, coba diamalkan. Ternyata bekam itu bukan dari Cina, tapi dari India. Filosofinya semua nyambung dengan orang zikir. Kalau ingin sehat kolbu, maka harus ada yang dikeluarkan. Itulah zakatnya harta, zakatnya jiwa. Yang baru diajarkan kepada kita selama ini, zakat harta, zakat jiwa. Zakat kolbu belum diajarin kan? Belum. Zakat qulub belum. Zakat tir belum. Fuad tadi telat ya. Ada zakat ruh, ada zakatnya semua itu. Karena zakat berarti meningkat. Supaya meningkat, maka penghalangnya harus dibuang. Supaya harta itu ngalir sehat, bagi hartanya. Supaya la ilaha illallahnya tembus ke kolbu, maka kolbu ini harus siap korban. Apa yang dikorbankan? Nafsiyahnya. Karena penghalang seseorang dari kolbunya adalah dirinya sendiri, itu nafsnya. Huwa itu bahasa Arab artinya dia. Maksud dari kata dia, Allah itu tidak bisa dicapai oleh pandangan fisik, pendengaran fisik, semua yang berkaitan dengan indrawi. Itulah makna huwa. Oleh karena itu ulama kita yang ahli kolbu sepakat huwa nama Allah. Jadi jangan heran nanti ketemu kiai-kiai Betawi lama, kiai-kiai Banten, kiai-kiai Jawa lama, kiai-kiai Sumatera,
Mereka berzikir hu Allah. Itu surat Al-Ikhlas itu, Pak. Bukan bid'ah, diambil ayat itu huwallah. Huwa itulah yang disebut kanzan makhfiyan, perbendaharaan yang tersembunyi. Bid'ah enggak tuh? Ngambil dari surah Al-Ikhlas kok. Telah dibid'ahkan oleh Ibnu Taimiyah, dibalas oleh yang lebih senior oleh Ibnu Taimiyah, nama Ibnu Athaillah Sekandari. Finalnya itu boleh, bahkan disyariatkan. Allah itu mengenalkan dirinya bahwa dialah ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi hadis kalam ilhami tadi semuanya ada di surat Al-Ikhlas ketika Allah mengatakan qul huwa. Kenapa bukan Allah dulu tapi huwa dulu? Dalam tradisi bahasa Arab, kata yang zahir mesti lebih awal daripada kata ganti. Huwa artinya dia. Apa arti dia? Ini kata ganti. Allah nama yang zahir. Oleh karena itu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah mengatakan, kalau ayat ini dimulai dari huwa, bukan Allah, seperti ayat kursi Allahu la ilaha illa hu, berarti huwa itu bukan nama ganti. Huwa itu adalah nama asli Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut nama zahir juga, Pak, nama yang nyata. Kita ini ketika lahir, kita nangis, orang yang nyambut gimana? Ketawa, senyum. Tapi kita nggak tahu ketika kita meninggal nanti orang senyum apa nangis. Jika ingin pulang kampung indah, maka bangun di sana istana. Disebutkan di hadis Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya, tapi ending itu tergantung dalamnya. Jika di dalamnya benar, nanti akhirnya benar. Kampung kita bernama alam roh, nanti bakal pulang ke sono. Jadi jangan kemudian terlalu nyaman dengan tubuh ini. Tubuh ini terlalu lemah untuk memikul roh. Orang yang terlalu banyak ngasih porsi untuk perutnya di dunia adalah orang yang paling lapar di akhirat. Orang yang banyak tidur di dunia, orang yang nanti paling lelah nanti di akhirat. Itu sebabnya rumusnya tadi, ketika kita kurangi jatah tidur, lalu kita hidupkan mata kolbu dengan zikrullah, nanti kolbunya tajam. Tidaklah kami mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk apa? Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Siapa yang pegang kunci surga? Nabi SAW mengatakan, tidaklah dibuka, la yuftah babul jannah ala ahadin min qabli. Tidak pernah dibuka pintu surga kepada siapapun sebelumku. Masuk Nabi Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam dicipta, jika belum ada Nabi Muhammad namanya disebut, itu nggak bisa dibuka. Orang-orang yang nanti paling gampang mengakses rahmatnya Nabi Muhammad SAW, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan, orang yang paling dekat kepadaku, aksarukum salatan alayya, yang paling banyak menyampaikan salam dan salawat kepadaku. Darah ini mengalir itu karena ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya makhluk alien di dalam, namanya roh. Dan roh itu berasal dari hadiratnya. Disebut rohku, roh milikku. Jadi sebelum ditiupkan roh itu, roh kita diminta bersaksian. Dan dia menatap Allah Ta'ala. Alastu birabbikum, masih ingat? Bukankah aku Rabbmu? Jadi antum sadar atau tidak, kita ini semua pernah bertemu Allah. Kemudian hadis Nabi, innal arwah junudun mujannada, hadis Sahih Muslim. Roh itu dia berbaris-baris. Kalau dia kenal dia akan akrab, kalau dia nggak kenal dia akan menjauh. Kami berasal dari hadiratnya, dari alam roh yang kepunyaannya. Lalu kami nanti akan pulang kampung ke hadiratnya. Ini nggak pulang kampung. Pulang kampung nggak punya rumah di kampung, mau tinggal di mana? Apa kata Nabi? Mau bikin rumah, villa di kampung rohani? Siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu istana di surga. Penyakit kolbu itu mirip dengan penyakit fisik. Kalau kita sakit fisik, kita tidak menikmati makanan. Benar nggak? Maka ketika orang punya penyakit kolbunya, dia tidak akan menikmati hidangan rohani. Kalau begitu, diobati dulu atau langsung dikasih nutrisi. Jadi orang-orang yang sakit itu langsung dikasih daging atau diobatin dulu ya. Kita langsung kasih nutrisi, makanya muntah lagi. Itu sebabnya
Orang-orang munafik itu tidak akan bisa langsung didakwahi, dia cuma bisa diingatkan dulu, diobatin dulu kolbunya. Saya mau tanya, udah berapa hari sholatnya tidak khusyuk? Udah berapa lama zikirnya tidak nikmat? Sudah berapa lama baca Qur'annya nggak lezat? Tapi kok nggak pernah dikonsultasikan ke dokter kolbu? Makanya nggak sembuh-sembuh. Kolbu itu kalau tidak dilatih, dia nggak lincah. Kalau kita punya teman jawara, baru tangan kita mau nempel ke punggungnya, dia udah nangkap duluan. Orang yang takut kepada Allah, takut itu di kolbu, bukan di pakaian. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Maka siapa yang punya nur takwa di kolbunya, merasakan idza massahum ta'ifun minasyaitan, ketika ada sekelompok syaitan menyentuhnya. Jadi ternyata syaitan itu suka nyentuh-nyentuh. Orang-orang yang sudah punya nur dalam kolbunya, nanti kalau digoda sama syaitan dia bisa ngerasain. Tapi mau sehat kolbu, tidak mau olahraga kalbu setiap hari. Karena kita nggak adil, Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu jatuh cintanya kepada orang yang adil, yang proporsional. Kita kurang proporsional, makanya sholat kita nggak khusyuk-khusyuk. Kita nggak adil kepada Allah, nggak adil kepada diri sendiri.